Tidak ada salahnya kita kembali mengkaji untuk mendalami dari sisi yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, yang ada handphone atau yang ada Quran terjemah, silakan diperhatikan surah Al-Anfal ayat 25. Pada ayat 25 itu Allah memberikan peringatan kepada kita yang sifatnya umum kepada siapapun. Ya, pada ayat itu Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu fitnah. Jagalah diri kalian terhadap suatu fitnah. Fitnah pada ayat ini berarti musibah. Musibah yang kita fahami memiliki dua makna, teguran dan ujian. Kalau teguran itu karena kesalahan, kalau ujian itu bisa jadi untuk kebaikan masa depannya. Namun secara khusus di ayat ini pengertian musibah di sini adalah azab. Jadi begitu dalam tafsirnya. Jagalah diri kalian terhadap suatu azab. Gitu, gamblangnya begitu. Ya. Mengapa demikian? Allah menerangkan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kalau azab itu sudah terjadi, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, yang baik-baik pun bisa kena. Yang sifatnya wabah, dia tidak pilih-pilih, walaupun secara hakikat memang pilih-pilih. Apa dalilnya? Jemaah yang dirahmati Allah, karena wabah yang semacam ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah 14 abad yang lalu. Ya, jadi kami dan para ustadz yang lain hanya membacakan saja, mengulangi apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah istri Rasulullah bertanya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anu ta'ud. Qala innahu adzabun usibu bihi man nasya. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dalam hadis tersebut dikatakan Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wabah yang terjadi, pandemi yang terjadi. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, annahu azab, itu azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berarti seperti yang sudah saya jelaskan, ini ada sebab kesalahan-kesalahan kita, maka itu menjadi azab. Ya. Usibu bihi man yasha. Ya, Allah berikan azab itu kepada yang Allah kehendaki. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu siapa orang yang dikehendaki oleh Allah. Apakah orang yang tidak menjaga kesehatan, serba kotor, dia pasti kena? Ternyata belum tentu. Ya. Apakah orang yang sudah pasti ya protektif kesehatannya itu nomor 1 di negeri ini, oh ternyata kena juga. Ya. Berarti itu orang yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dirahmati Allah, saya tidak bermaksud mentolerir hal-hal yang tidak bersih, hal-hal yang kotor, bukan itu maksud saya. Ya, tapi artinya sesuatu yang menjadi kehendak Allah itu seringkali keluar dari kemampuan manusia mencerna. Saya mau tanya suatu hal yang mungkin Bapak kurang suka, saya juga kurang suka. Bapak pernah lihat orang makan di sekitar sampah? Ya, minimal tukang sampah. Ya, atau petugas kebersihan. Bapak pernah melihat
petugas kebersihan makan nasi bungkus di kolong truk sampah. Ya. Sehat nggak? Hah? Iya, ini kan di luar logika kadang-kadang. Ya. Kita mengatakan kotor, tapi itu sehat bagi dia. Ternyata terus sehat seperti itu. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, saya nggak tahu Bapak ngalamin atau tidak. Zaman saya kecil ada istilah jatuh makanan dipungut lagi belum 5 menit. Masih sampai sekarang. Belum 5 menit. Bahkan ya di sebagian daerah yang dulu masih ada pohon-pohon mangga, itu suka ada mangga yang jatuh. Begitu mangga yang jatuh ada coak dimakan oleh kelelawar. Wah, ini udah pasti manis. Ternyata jamaah yang pulang subuh, dia langsung ngambil pisau yang digigit kelelawar, dia buang. Ya, sisanya dimakan. Sehat nggak? Jangan disimpulkan ini anjuran. Jangan disimpulkan. Tapi saya hanya ingin mengatakan, seringkali kesehatan itu misteri. Terus yang pasti bagaimana? Oh, nggak bisa minta sama dokter, nggak bisa. Dokternya juga kena. Ya, tapi jangan dibilang saya meremehkan dokter, bukan. Ya, kita minta kepada pemilik kesehatan. Siapa pemilik kesehatan? Allah. Itu ilmu yang kita pelajari sejak kecil, nggak usah diperdebatkan. Ya. Corona ini makhluk Allah. Bapak mau liwat di suatu gang, di pertengahan gang ada anjing besar. Yang sebagian kita termasuk saya takut sama anjing macam itu. Apa yang mau kita lakukan dengan anjing besar itu? Kalau kita sambit dia bakal balik lawan. Dulu zaman kecil saya jongkok, ntar dia kabur anjingnya, gitu Bu ya. Ternyata anjing sekarang berpendidikan, nggak takut, dia dijongkokin dia malah serang kita. Yang paling gampang apa? Panggil yang punyanya tuh si Abraham, si Kevin, panggil, Pin, mana mau liwat ada anjing. Si Kevin gampang aja, sweet. Saya nggak enak tuh bersuit di masjid. Ya Pak Arifin ya. Disuitin tuh anjing balik. Betul Pak? Itu kita cerna. Itu anjing milik si Kevin. Ya, ditepukin aja pergi tuh anjing. Aman kita jalan. Corona ini milik siapa? Milik Allah. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Saya nggak suuzon Bapak. Tapi ini hanya pelajaran. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Ya, malah banyak orang yang sengaja jauh-jauh dari Allah. Ya. Mohon maaf, saya ngomong begini di depan Majelis Ulama Kota Tangerang. Jadi kalau saya ngomong, insya Allah dipertanggungjawabkan. Sampai saya tunjuk ini para kiai, ingat antum punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau antum nggak jelasin akidah ini, rusak mental antum. Saya ngomong begitu. Alhamdulillah 120-an peserta semua nerima. Anjing itu milik si Kevin. Kevin tinggal gini aja hilang tuh anjing pergi. Masuk gitu. Corona ini milik Allah. Kenapa kita jauh-jauh dari Allah? Dia nggak perhatikan. Ya. Satu itu. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak bapak-bapak untuk mengambil pelajaran dari musibah kemarau. Apa yang kita lakukan dengan musibah kemarau? Salat istisqa. Tapi salat istisqa itu puncaknya ada proses. Coba tanya guru-guru fikih. Apa yang harus kita lakukan sebelum istisqa? Istighfar diperbanyak, betul? Nggak cuma istighfar, taubat diperkuat, ya. Zikir wirid itu sudah pasti harus kita lakukan. Sedekah sebagai penolak bala itu kita lakukan. Silaturahmi yang punya musuh datangi.
Jelas Nabi mengatakan inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim, bahwa rahmat Allah termasuk penyembuhan tidak akan Allah berikan kalau di kampung itu ada orang bermusuhan. Saya tanya, nggak usah dijawab. Ini di komplek Garuda ada yang musuhan nggak? Oh, saya bilang nggak usah dijawab, ternyata ada yang jawab. Banyak. Itu. Saya tidak bermaksud memojokkan yang bermusuhan, tapi mohon dengan segala hormat, yang dekat dengan beliau itu cobalah dilunakkan hatinya. Jangan-jangan dia itu menjadi penyebab corona. Kata siapa? Kata Rasulullah, bukan kata Ustaz Saleh. Ayo kita buka kitabnya. Hadisnya 14 abad yang lalu, bukan baru. Tanya pada ulama saja bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kita ambil pelajaran dari istisqa. Setelah itu apa yang kita lakukan? Rendahkan hati di hadapan Allah dan sesama manusia. Betul? Coba salat istisqa itu. Bukan salatnya, salat itu puncaknya. Prosesnya itu harus kita lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Rendahkan hati kita. Bahkan yang punya baju-baju mewah, perhiasan mahal, simpan. Yaitu apa? Tampilkan kesederhanaan. Ya, bahwa kita ini rendah di hadapan Allah. Ya. Apalagi puasa. Nah, 3 hari. Ya, puasa kita. Untuk apa? Sebelum istisqa, supaya nanti istisqa kita insya Allah diijabah karena proses persyaratannya sudah dipenuhi. Subhanallah. Yang suami mohon maaf termasuk saya minta maaf sama istri, yang istri termasuk istri saya minta maaf pada suami, yang anak minta maaf sama orang tua, yang orang tua minta maaf, yang rakyat warga minta maaf sama pimpinan, yang pimpinan juga minta maaf sama warga, sama rakyatnya. Apa kesalahannya? Oh, bikin aja checklist. Saya dinasihati oleh guru saya begitu. Kiai saya bilang, Kiai Antum Ghazali almarhum. Apa kata beliau? Untuk mengetahui kesalahanmu, ambil pulpen, ambil kertas. Ya, dalam kesendirian kamu tulis apa kesalahanmu. Tulis aja. 1, 2, 3, sampai berapa? Tulis. Sudah itu kita renungkan, nah setelah itu sobek-sobek supaya nggak ketahuan orang lain. Nah, istighfar. Oh, ternyata kesalahan saya banyak, kekurangan saya banyak. Nah, setelah itu apa? Umat dianjurkan untuk bersih-bersih hati. Selanjutnya apa? Berangkat ke lapangan. Ini kalau istisqa. Ya, kita ambil metodenya ya untuk dekat kepada Allah. Istisqa ditausiahkan, ya, dimuhasabahkan. Udah, selanjutnya berserah diri kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa wilayah yang pernah melaksanakan sholat istisqa ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Jakarta. Gitu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari istisqa itu tadi? Ya. Tapi Ustadz, itu kan suasana normal, sekarang suasana corona yang harus menjaga jarak. Ya kita jaga jarak. Kita jaga jarak. Nah, pemilu aja jaga jarak boleh kok. Kemarin Pak Luhut, menteri apa? Hah? Iya. Pak Luhut kemarin bicara di depan saya, dia di televisi, saya di depan televisi. Iya. Bener bosnya, saya nggak bohong ya. Nah, ya. Ya, dia bilang bisa pemilu dilaksanakan dengan aturan jaga jarak. Apalagi cuman istighosah. Bisa. Ustadz kalau gitu harus banyak. Enggak banyak orang. Mau 5 orang silakan, mau 10 orang silakan. Mau dalam rumah sendiri, saya melakukan di rumah sendiri bisa. Saya sama istri sama anak-anak saya, ayo kita istighfar sama-sama maghrib sampai isya, kira-kira 5 menit sebelum isya ya kita berhenti. Sudah bisa. Kita taubat sama-sama, bisa. Ya,
Konkretnya bagaimana Ustadz kalau kita di perumahan? Kan saya di perumahan, Bapak di perumahan. Malam ini kami juga akan melakukan hal yang sama. Malam ini habis dari sini, ntar. Insya Allah saya yang tausiah, ntar. Malam ini sama Ketua Bazis Tangerang ini. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bapak-bapak simpulkan Ustaz Soleh nyuruh kumpul-kumpul tok. Bukan kumpul-kumpul rumpi, bukan. Ini kumpul-kumpul minta kepada pemilik corona. Coba kita diskusi kalau saya dianggap salah. Ya, kita minta sama. Saya kan nggak nyuruh 100 orang. Mau 5 orang ya silakan. Mau 10 orang silakan. Mau di rumah sendiri silakan, ya nggak masalah. Kenapa? Karena kita tetap protokol kesehatan kita jalankan. Saya ntar malam ini nih kita habis sini ada acaranya malam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, apa pesan tersirat yang saya sampaikan? Tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Buktinya apa? Sudah berapa bulan negeri kita nggak bisa menyelesaikan ini. Saya tidak meremehkan para petinggi negeri. Bukan itu maksud saya. Tapi terbukti bahwa makin diperpanjang, makin diperpanjang, makin diperpanjang. Berarti kita lemah. Terhadap makhluk yang begitu kecil, kita nggak berdaya. Miliaran, triliunan kita keluarkan biaya itu. Dan semua dikerahkan, Satpol PP dikerahkan, polisi dikerahkan, tentara, damkar dikerahkan, apalagi pemuda Pancasila yang saya lihat. Tapi saya nggak lihat Banser tuh. Ada apa nggak? Mungkin di Jawa Timur ada kali. Nah, ya di kawasan Tangerang, Jakarta saya jalan-jalan nggak lihat itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akidah kita perkuat. Ini sudah terbukti sekian bulan dari Maret tanggal 18. Ya Pak ya, sampai sekarang. Kita nggak tahu kapan lagi. Saya baca running text di televisi, Banten akan memperpanjang sebulan lagi. Betul? Saya punya kegiatan di 10 kecamatan, sudah deal dengan 10 Bapak Camat. Ya semuanya ditunda. Ya nggak masalah, memang apa boleh buat, memang kebijakan seperti itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Anfal ayat 25 jelas mengingatkan kita waspada, hati-hati. Ini azab. Bukan main-main. Ya. Tapi dalam kondisi ini adalah azab, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menegaskan, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan wabah ini sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Peristiwanya sama-sama di Tangerang, tapi bagi orang ini azab, bagi orang ini rahmat. Kenapa bisa semacam itu? Sikap mental menyikapi masalah yang berbeda. Itu di situ. Kalau sikap materinya sama, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi sikap mentalnya beda. Mentalnya apa? Kita punya sang penguasa alam, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beda dibanding dengan orang yang tidak beriman. Makanya terus berdoa pagi, siang, sore, malam. Akhirnya apa? Makin dekat dia kepada Allah. Makin banyak dia istighfar, makin banyak doa, makin banyak zikir wirid, makin banyak dia bersedekah. Yang bermusuhan jadi akrab, jadi berdamai. Suami istri semakin harmonis. Subhanallah. Anak bapak semakin bisa bercengkrama, pertetanggaan juga walaupun dengan pakai masker, bicara terbatas tapi tidak memutuskan silaturahmi. Ini yang kita inginkan. Ini yang perlu saya sampaikan. Supaya apa? Kita tidak berjarak dengan Allah. Berjarak dengan manusia ini hasil analisa medis. Social distancing harus terjadi, tapi jangan berjarak dengan Allah. Tetap kuatkan kita. Mohon maaf, saya harus detail berbicara. Yaitu apa? Satu, saya tanya tapi nggak usah dijawab karena ini urusan ibadah. Berapa kali Bapak istighfar tiap hari? 100 kurang atau 100 lebih? 200 lebih? 300 lebih? Ya, cobalah. Ya, jadi tingkatkan istighfar. Ya. Kemudian Nabi
selalu bercengkrama. Ini dalam rangka membesarkan jiwa. Kenapa bapak-bapak bercengkrama? Kenapa disunahkan? Ini untuk mencairkan pikiran kita, menenangkan hati kita, munajat kita kepada Allah. Ya, jangan gara-gara corona tegur sapa enggak, bercanda enggak, ngomongnya pakai bahasa isyarat. Akhirnya salah paham. Ya mohon maaf, Pak. Kita berdiskusi. Kenapa demikian? Ini akidah yang tidak boleh luntur dengan problematika yang sedang kita hadapi ini. Solusinya bagaimana? Al-Anfal 33. Bapak sekalian lihat, ada 2 di situ. Ya. Allah tidak akan menurunkan azab selama engkau, hai Muhammad, ada di tengah-tengah mereka. Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Beliau sudah meninggal dunia. Kalau diartikan secara fisik nggak berlaku ini ayat. Ya. Nah, ini bagaimana penafsirannya ini? Oh, ini misi. Ya, dijelaskan dalam hadis. Selama amar ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan, doa kalian akan dikabul oleh Allah. Berarti tetap dakwah dijalankan, amar ma'ruf nahi mungkar dijalankan. Ya. Ya, kami para ustadz, forum ustadz, tiap malam Senin jam 20 ada tausiah lewat Zoom meeting. Ya. Nah, itu kelihatannya jamaahnya pembisanya banyak, maka akhirnya ditambah jamnya itu. Tiap malam jam 8 tadinya malam Senin, nah dirubah menjadi jam 9. Karena jam 8 ada orang banyak yang tak kebagian. Subhanallah. Artinya dakwah tetap jalankan dengan menjaga protokol kesehatan. Ya. Yang kedua, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan azab sedang mereka senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, ilustrasi saja. Waktu kita menghadapi pemilu beberapa tahun yang lalu, khawatir ada kerusuhan, maka para pemimpin yang juga sounding kepada para ulama, akhirnya terjadilah acara istighosah, betul? Di banyak tempat. Sampai Gelora Bung Karno itu penuh. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau itu kita lakukan beberapa tahun yang lalu, kerusuhannya belum terjadi. Kita istighosah. Oh, maaf. Kita istighosah, kerusuhannya belum terjadi. Sekarang wabahnya sudah di depan kita. Walaupun kita nggak bisa melihat pakai kasat mata. Tuh. Ayo kita beristighosah. Tadi sebenarnya saya bilang nggak mesti harus 100 orang, 50 orang. Ya, mau berapa orang silakan. Yang penting kita semua menunjukkan kesungguhan di hadapan Allah. Mudah bagi Allah, mudah. Ya, hanya dengan berkata kun fayakun, jadi selesai sudah. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas surah Al-Anfal peringatannya ayat 25, surah Al-Anfal ayat 33 solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kalau kita buka ayat-ayat, dalil-dalil sangat banyak perihal terkait dengan bencana alam, dengan musibah dan lain sebagainya. Sedikit saja kita ambil dalil sejarah para nabi. Ada azab banjir bandang dari seluruh penjuru, yaitu pada masa Nabi Nuh alaihissalam, sampai gunung pun tenggelam. Dan ternyata air itu pun dipanggil lagi oleh Allah. Panggilan pertama, hai air, kumpullah kau di sini. Panggilan yang kedua, hai air, kembalilah kepada tempatmu masing-masing. Selesai. Bisa, bagi Allah bisa. Ya. Kemudian azab angin dahsyat yang membinasakan yang ada yang terjadi pada masa Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Syuaib alaihissalam. Allah kasih angin yang dahsyat yang membinasakan apa yang ada di hadapannya.
Kita menyebutnya angin apa itu? Angin topan, angin puting beliung. Angin apa lagi tuh Pak? Macam-macam lah ya. Kecuali angin mamiri. Subhanallah, itu terjadi dan itu mudah bagi Allah. Kemudian azab Allah yang menenggelamkan Fir'aun dengan para tentaranya. Saya baru dapat kitab tafsir yang menjelaskan perjalanan Nabi Musa itu di Laut Merah mencapai 100 km. Bapak bisa bayangkan berjalan di dasar lautan dengan batu-batu, karang-karang, ya, itu mencapai 100 km. Ya. Bagaimana kiri kanannya air yang ditahan oleh Allah. Begitu Fir'aun menyusul sampai di tengah lautan, diapakan? Ditenggelamkan, disatukan kembali itu air. Mudah bagi Allah. Ya, memisahkan dua air yang berwarna beda mudah bagi Allah. Ya kan? Marajal bahraini al-tamyan. Mudah bagi Allah. Ya. Azab Allah yang Allah turunkan batu tanah keras, kerikil panas, ya, oleh Allah, dibalikan tanah yang mereka huni. Siapa itu? Umatnya Nabi Lut yang melakukan pelaku perbuatan homoseksual dan lesbi. Dibalikkan tanah. Bapak ingat musibah bencana alam di Palu kemarin? Tanah berjalan. Apalagi antena besar ya, bergeser. Itu hampir setengah kilo. Karena ada keponakan saya yang pesantrennya bergeser. Pesantrennya bergeser. Itu. Ya. Jadi asalnya di sini pindah ke sana. Itu kalau di sini sawah ladang saya, tiba-tiba pindah ke sana. Itu merubah surat tanah nggak Pak? Gimana Pak Zara? Sertifikatnya bergeser. Bukan lagi di sebelah masjid, ini sudah di sebelah sungai. Tuh. Nah, itu dia. Subhanallah. Mudah. Ya. Yang jelas diperlihatkan, tanah berjalan itu diperlihatkan. Sawah di sini pindah ke sana, itu diperlihatkan oleh Allah. Subhanallah. Ya. Sudah, kita mintalah, nggak ada jalan lain kecuali minta kepada Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan jauh dari kata cukup, walaupun banyak hal yang bisa kita bicarakan. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya sampai datang waktu Isya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan bahwa corona itu adalah dari Allah, maka mestinya umat Islam itu nggak jauh-jauh dari Allah saja. Tapi praktek kehidupan pada awal-awal corona itu banyak saudara kita, mobil khusus masjid-masjid itu di lockdown, bahkan Jumatan itu diadakan. Kegiatan agama seperti sholat Mi'raj itu pun tidak diizinkan. Nah, dengan kondisi ini ini yang salah apa nih Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya apa salahnya, salah siapa? Ya, saya berpikir tidak perlu menyalahkan siapa-siapa karena ini ujian buat semua. Yang jelas apa yang kita lakukan hasil analisa para ahli, para dokter menganalisa, ya, di bidangnya, para pemegang amanat di pemerintahan juga menganalisa. Kesimpulannya itu yang kita lakukan dan majelis ulama juga menganalisa. Ya, kita sebagai orang-orang yang dari sisi keilmuan di bawah mereka, kita hormat kepada mereka, kita jalankan itu. Ya. Tapi ada satu catatan penting. Apa itu? Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin.
Jangan berlebihan. Karena Allah nggak suka dengan orang yang berlebihan. Nah, ini kacau lagi nanti akhirnya. Ya, saya ketika di masjid kami di Kota Bumi mau melaksanakan sholat taraweh, ya beberapa hari sebelumnya, ya kami mengundang majelis ulama, kami mengundang aparat keamanan. Ya, kesimpulan yang terakhir kami dapat, lain wilayah, lain keadaan. Ya, bisa jadi di sana hijau, di sini kuning, atau sebaliknya, atau merah, atau merahnya sudah merah maron, nah, atau merahnya menghitam. Nah, itu lain keadaan. Jadi akhirnya kami laksanakan dengan protokoler kesehatan. Nah, itu saja. Ya, nah, itu Pak, gitu gara-gara. Ya, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa karena nggak produktif yang begitu. Ya, jadi bagaimana sudah kita lakukan saja kesehatan ini. Teman, pesan Al-Quran jangan berlebihan. Takut boleh, takut berlebihan juga nggak boleh, nggak disukai sama Allah. Buktinya apa? Ada orang yang sampai sekarang dari bulan Maret tanggal 18 nggak ke masjid-masjid. Dari tanggal 18 dinyatakan corona sampai sekarang nggak ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Nah, jaga kesehatan. Tapi dia tetap ke pasar. Tapi dia tetap kerja. Nah, ini salah penempatan kesehatan, kekhawatirannya yang berlebihan. Gitu. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambil menunggu Isya, saya tambahkan beberapa hal untuk kita semua. Yang pertama, setelah tadi kita berbicara sisi akidah, juga dalam ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, apa yang terjadi di bumi ini dan juga pada diri kalian tidak akan terjadi illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini disimpan di Lauhil Mahfuz. Apa artinya Lauhil Mahfuz? Lauhun itu tempat kita menulis, bisa blackboard, bisa whiteboard, bisa apa saja, itu bisa disebut lauh. Mahfuz itu artinya yang terjaga. Jadi yang tahu cuma Allah. Nah, kalau sudah diketahui yang lain berarti bukan Lauhil Mahfuz lagi. Ya, gitu. Nah, kita hanya diberi tugas untuk apa? Menjaga. Ya, menjaga kesehatan. Tuh. Kalau takdirnya kemiskinan, menjaga kemiskinan. Kalau kebodohan, kita jaga kebodohan, kita antisipasi. Ya. Dan disebutkan dalam ayat ini, inna dzalika 'alallahi yasir. Yang begitu itu bagi Allah mudah. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Contohnya bagaimana? Yang barangkali hanya selama ini fardu, ditambahlah dengan qobliyah, tambahlah dengan ba'diyah. Ya, yang selama ini tidak pakai duha kesehariannya, cobalah pakai duha, minta sama Allah. Ya, yang selama ini apa? Enggak tahajud, ya cobalah tahajud. Ya, yang kurang-kurang sodakoh, cobalah sodakoh. Ustadz, bagaimana mau sodakoh? Ini penghasilan dikurangin, Ustadz. Oh, tidak begitu. Karena sodakoh itu fisarra'i wallah, dalam keadaan susah dan dalam keadaan lapang. Ya, berapa nominalnya Islam tidak menentukan, persentasinya saja. Gitu. Ya, jadi jemaah yang dirahmati Allah. Nah, di sisi lain orang-orang yang beriman harus optimis. Kenapa? Di dalam hadis dari Ahmad bin Hanbal dan Imam Tabrani, apa kata Rasulullah? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau menyintai suatu masyarakat diuji oleh Allah. Ini kita berharap ini nih. Betul nggak Pak? Jangan-jangan ini apa? Ujian ini sebagai aplikasi kecintaan Allah kepada kita. Makanya begitu kita diuji oleh Allah, ya, diberi kemudahan oleh Allah, nah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya pun kita paham sekali. Yaitu apa? La in syakartum
lazidannakum. Kalau kita bersyukur ditambah nikmat kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur, tidak dekat kepada Allah, ketahuilah azabku sangat pedih sekali. Ya, itu tadi saya katakan berapa ratus miliar, berapa triliun kita sudah keluarkan. Ustadz, itu bukan uang kita, itu uang negara. Ya kita juga akhirnya nanti. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana optimis Bapak-bapak? Dalilnya apa? Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku kata Allah ya mengalahkan, meliputi semua. Ya, bukan cuma Tangerang, Jabodetabek Allah kasih rahmat. Allah selesaikan masalah ini. Allah katakan fasa'aktubuha. Aku tetapkan rahmatku itu untuk siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sudah sangat jelas. Ya, jadi zaman musim corona ini, ya dekatkan diri kepada Allah. Analoginya apa tadi? Kita mau liwat di suatu gang ada anjing. Kita takut anjing itu. Terus apa yang kita lakukan? Panggil yang punyanya itu. Hanya dengan satu kode pergi itu anjing, aman kita jalan. Nah Allah bisa panggil, corona pulang kau. Pulang itu corona, nurut semuanya. Iya, api yang mau membakar Nabi Ibrahim, kan mestinya panas itu, betul nggak? Tapi apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, kalau bahasa kitanya, bukankah engkau ciptaanku? Betul ya Allah, aku ciptaanmu. Bukankah engkau tunduk patuh kepadaku? Siap ya Allah, sami'na wa ata'na, kami tunduk kepadamu ya Allah. Apa perintahmu ya Allah? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah kau, rubah sifatmu, jadilah kau penyelamat bagi Ibrahim. Sami'na wa ata'na, sejuk api itu. Tapi ingat, itu khusus buat Ibrahim alaihissalam, bukan Ibrahim komplek Garuda. Jangan coba-coba, hangus nanti. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.